Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Ternate dengan NPM 0227241116. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di sini itu saya akan membuat video penjelasan mengenai mata kuliah kami, yaitu Ekonomi Syariah, di mana kita akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Apa saja tantangan dan peluang yang bisa. Halo semuanya, nah sekarang kita akan masuk nih pada pembahasan. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah bank bisa jalan tanpa bunga? Padahal seperti yang kita ketahui ini, penghasilan bank itu salah satunya dari bunga dan biaya pelayanan atau yang sering kita sebut biaya admin. Nah, itu dia yang namanya perbankan syariah. Konsep keuangan yang bukan cuma ngomongin untung rugi, tapi juga nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab serta moral. Hari ini kita akan membahas secara santai tapi lengkap, gimana sih praktik perbankan syariah di Indonesia, apa aja tantangannya, dan dimana sih peluangnya. Oke, sebelum ngomong lebih jauh soal tantangan dan peluang, kita pahami dulu apa sih perbankan syariah itu. Jadi gini teman-teman, perbankan syariah itu adalah sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Artinya, semua transaksi harus bebas dari yang pertama, riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi alias judi. Untuk kata kuncinya yaitu transparan, adil, dan berbagi risiko. Kalau bank konvensional yang kita ketahui kan pakai sistem bunga, sedangkan bank syariah pakai sistem bagi hasil. Misalnya, kamu mau buka usaha bareng bank, kalau untung dibagi dua, kalau rugi juga ditanggung berbarengan. Fair kan? Jadi kamu tidak rugi sepihak. Hal ini juga diajarkan di dalam Islam dan terletak di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Artinya, tidak hanya pemberi riba, tetapi orang yang mencatat riba itu sendiri juga menanggung dosanya. Nah, itu dia, simpel banget ya. Islam tuh cuman pengen sistem ekonomi yang gak nindas siapapun, gak ada yang diuntungkan berlebihan, dan gak ada yang dirugikan secara sepihak. Itulah kenapa dalam perbankan syariah hadir untuk menciptakan keadilan finansial yang manusiawi dan berkah. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu sejarah singkat di Indonesia. Ngomongin tentang sejarah, perbankan syariah di Indonesia tuh muncul pada tahun 1992. Waktu itu berdiri bank syariah pertama yang bernama Bank Muamalat Indonesia. Pada waktu itu belum banyak yang tahu konsepnya, tapi makin kesini makin berkembang, apalagi setelah krisis moneter yang terjadi pada 1998. Orang-orang mulai sadar pentingnya sistem keuangan yang lebih stabil dan etis. Sekarang, hampir semua bank besar punya unit syariah sendiri teman-teman. Bahkan, udah ada Bank Syariah Indonesia yang disingkat dengan sebutan BSI. Hasil merger 3 bank syariah yang besar, itu tandanya bank syariah mulai berkembang dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dan produk bank syariah. Kalau teman-teman masih mikir, terus bedanya apa sih sama bank biasa, atau perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu sendiri? Yang pertama, tabungan syariah atau wadiyah. Misalnya teman-teman titip uang dan bank cuman menjadi penjaga aja. Kadang dikasih bonus, tapi bukan bunga ya. Kedua, yaitu pembiayaan usaha atau mudharabah. Bank
kasih modal ke pengusaha. Misalkan nih teman-teman yang mau buka usaha sendiri, terus bank kasih pinjaman ke teman-teman. Nanti hasilnya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan jual beli atau murabahah. Misal teman-teman mau beli rumah, bank beli dulu nih rumahnya, terus jual lagi ke teman-teman dengan margin yang disepakati. Tapi dengan syarat marginnya itu tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Gampangnya, semua transaksi harus jelas dan disepakati dari awal. Gak ada tipu-tipu, gak ada bunga yang diam-diam nambah tiap bulan. Dan semua harus sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI, biar halal dan lebih aman. Selanjutnya kita akan membahas yang paling penting, yaitu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah. Nah ini nih pembahasan yang agak serius nih. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Masih banyak aturan perbankan yang ngikut sistem bank konvensional. Jadi ruang gerak bank syariah ini masih dibilang terbatas. Yang kedua yaitu kurangnya edukasi pada masyarakat. Banyak anak muda yang mikir kalau bank syariah itu ribet atau cuma ganti nama aja, ya sama aja gitu sama bank-bank yang lain, sama bank konvensional gitu. Padahal sistemnya beda banget. Kalau di bank nanti kita akan membahas tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketiga yaitu kurangnya SDM, sumber daya manusia yang paham akan ekonomi syariah. Masih susah cari tenaga profesional yang ngerti prinsip syariah tapi juga melek teknologi. Nah, inilah tantangan besar atau PR besar buat generasi kita nih, generasi Gen Z. Kita tuh generasi digital tapi juga spiritual. Kalau kita bisa paham sistem syariah dan bantu kembangin lewat ide-ide kreatif, dari startup finance yang halal sampai edukasi ekonomi syariah di kampus, maka bisa dijamin masa depan bank syariah bakal lebih keren lagi. Oke, kita masuk ke peluang besar untuk generasi muda. Sekarang kita bahas dari sisi positifnya. Kalau tadi tantangan kan dari sisi negatifnya. Peluang bank syariah di Indonesia cukup besar karena Indonesia mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 200 juta orang. Bayangin teman-teman, kalau separuh aja dari kita pakai produk keuangan syariah, ekonomi halal kita bakal meledak pertumbuhannya. Peluangnya tuh banyak banget nih. Misalkan pertama, jadi inovator fintech syariah, lalu jadi pendidik atau influencer ekonomi halal. Jadi influencer, kita memperkenalkan tentang produk ekonomi syariah kepada banyak orang melalui sosial media, atau bahkan jadi pengusaha yang pakai sistem keuangan syariah ini. Dan teknologi punya peran penting di sini. Sekarang udah banyak banget bank syariah digital, mulai dari bank syariah digital, kris halal, sampai investasi reksadana syariah. Kalau kita bisa gabungkan nilai Islam yang ditambah dengan teknologi modern, wah, saya yakin sih bahwa bank syariah ini akan lebih banyak digunakan. Serta masa depan keuangan Islam sedang berada di tangan Gen Z, karena sekarang kan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia dan edukasi. Nah, buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia ini, ada beberapa skill yang wajib banget diasah karena skill ini diperlukan banget. Yang pertama yaitu pahami konsep dasar ekonomi syariah. Kalau bisa dipahami dari ayat-ayatnya,
Tapi tidak dihafali artinya aja ya, dihafal juga makna dari ayat tersebut. Terus kuasai teknologi finansial, mulai dari vintage, AI, serta digital marketing. Dan yang paling penting, punya integritas dan niat yang baik, serta moral yang baik, biar kita tidak terkecoh dengan rayuan setan akan bunga yang tinggi tadi, keuntungan yang diharamkan di dalam Islam. Karena di dunia syariah, niat itu bukan cuma kata, tapi bagian dari sistemnya. Kalau niatnya lurus, insya Allah hasilnya nanti bakal berkah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu visi ekonomi berkah atau ekonomi syariah ini. So guys, perbankan syariah bukan cuma soal bank tanpa bunga. Ini tentang bagaimana cara hidup finansial yang sesuai dengan nilai Islam, yang adil, transparan, dan memberdayakan tanpa memberatkan pihak manapun secara berlebihan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, teknologi yang maju, serta generasi muda yang kreatif kayak kalian, insya Allah perbankan syariah bisa jadi moto utama ekonomi Indonesia yang berkah dan berkeadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi syariah. Kalau kita berbicara tentang masa depan perbankan syariah, kita nggak bisa lepas dari teknologi. Seperti yang kita tahu, semua yang berkembang paling pesat di saat ini yaitu teknologi. Sekarang semuanya udah serba digital, mulai dari belanja, bayar tagihan, sampai dengan investasi. Dan kabar baiknya, perbankan syariah juga nggak mau ketinggalan dong pastinya. Coba bayangin, dulu kalau mau buka rekening syariah harus datang ke bank, isi formulir panjang, antri, dan nunggu berhari-hari. Tapi sekarang cukup buka aplikasi di HP kalian, selfie, upload KTP, dan dalam hitungan menit rekening syariah kamu langsung aktif tanpa antri lagi teman-teman. Beberapa contoh nyata inovasi ekonomi syariah ini yaitu misalnya BSI Mobile yang bukan cuma bisa buat transfer tapi juga bayar zakat, infak, sedekah langsung dari aplikasi BSI Mobile ini. Ada Bank Aladin Syariah yang 100% digital tanpa kantor fisik, tapi tetap dengan patuh terhadap ajaran agama dan syariah yang berlaku dalam agama Islam. Dan startup baru seperti Hijrah Bank dan Link Aja Syariah yang fokus ke transaksi halal dan edukasi keuangan Islam. Nah, selanjutnya masih ada nih teman-teman, jangan bosan-bosan ya, masih nonton lagi. Sekarang semua makin simpel, tinggal klik, transfer, dan beres. Yang penting prinsip tetap syariah ya, tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa maisir. Nah, di balik semua kemudahan ini, ada teknologi canggih yang lagi dikembangin ya teman-teman buat masa depan bank syariah. Salah satunya adalah Artificial Intelligence atau AI dan blockchain. AI atau kecerdasan buatan bisa bantu bank syariah mengenali pola keuangan nasabah, ngasih saran investasi halal, serta memastikan semua transaksi sesuai fatwa dan ajaran Islam atau sesuai fatwa DSN dan MUI. Nah, di sisi lain bisa mencatat transaksi secara transparan dan gak bisa diubah. Artinya semua catatan keuangan bisa diaudit dengan jujur, bebas manipulasi, dan aman dari riba yang terselubung. Bayangin ya teman-teman, nanti kita bisa lihat detail transaksi pembiayaan syariah secara real time dari akad sampai bagi hasilnya. Semua tercatat jelas di sistem transparan.
yang adil dan penuh dengan keberkahan. Dan yang paling keren lagi, generasi muda kayak kita bisa banget nih ambil peran di sini. Kita bisa jadi misalnya developer aplikasi syariah yang bikin fitur halal yang friendly banget. Terus kita juga bisa jadi desainer biar aplikasi syariah makin menarik dan mudah dipakai. Yang ketiga, data analis buat ngolah insight ekonomi halal. Terus kita bisa jadi kreator konten syariah digital yang nyebarin edukasi ekonomi Islam lewat media sosial yang kita punya. Ingat ya teman-teman, Islam tuh agama yang cinta dengan inovasi. Selama kita pegang nilai kejujuran dan keadilan, semua inovasi bisa jadi amal jariah. Salah satu amal yang tidak pernah terputus sekalipun kita sudah mati nanti. Sebaik-baiknya, satu quotes dari saya, sebaik-baiknya manusia seperti sebuah hadis riwayat dari Ahmad nomor 23408, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi teknologi itu bukan buat ninggalin Islam, tapi justru buat menyebarkan kebaikan dengan cara yang lebih luas dan lebih mudah. Sekarang kita akan membahas tentang seberapa besar sih dampak perbankan syariah buat Indonesia. Jawabannya besar banget. Dampak ekonomi syariah kepada Indonesia. Kalau sektor keuangan syariah tumbuh kuat, efeknya bisa dirasain sampai ke akar ekonomi masyarakat. Misalnya, kamu mau buka usaha bareng bank. Kalau untung dibagi dua, kalau rugi juga ditanggung berbarengan. Fair kan? Jadi kamu tidak rugi sepihak. Hal ini juga diajarkan di dalam Islam dan terletak di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Artinya, tidak hanya pemberi riba, tetapi orang yang mencatat riba itu sendiri juga menanggung dosanya. Nah, itu dia, simpel banget ya. Islam tuh cuma pengen sistem ekonomi yang gak nindas siapapun, gak ada yang diuntungkan berlebihan dan gak ada yang dirugikan secara sepihak. Itulah kenapa dalam perbankan syariah hadir untuk menciptakan keadilan finansial yang manusiawi dan berkah. Dampaknya yang pertama, ada stabilitas ekonomi yang meningkat. Kenapa? Karena sistem syariah gak main di spekulasi tinggi kayak pasar bunga. Dia berbasis pada aset nyata dan kegiatan produktif. Artinya, setiap pembiayaan punya dampak langsung ke dunia nyata, ke bisnis seperti UMKM atau proyek sosial. Nah, yang kedua, yaitu pemberdayaan UMKM makin kuat. Karena Bank Syariah punya produk pembiayaan mikro seperti Qadroh Hasan, pinjaman tanpa bunga yang fokus bantu masyarakat kecil. Jadi bukan cuma cari untung, tapi bantu orang bangkit juga. Yang ketiga, Bank Syariah meningkatkan kepercayaan global. Banyak negara mulai percaya sama stabilitas ekonomi berbasis dana syariah Islam. Makanya Indonesia bisa banget jadi pusat keuangan syariah dunia, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan penduduk terbesar yang beragama Muslim. Bayangin teman-teman, dunia nanti nggak cuma kenal Indonesia dari batik dan rendang atau Bali aja, tapi juga karena sistem ekonomi Islam kita yang adil dan moderat.
selanjutnya juga sebagai peta dunia, bendera Indonesia, dan teks bahwa Indonesia adalah Global Islamic Finance Hub, Indonesia Global Islamic Finance Hub 2030. Apalagi pemerintah udah punya roadmap besar nih, yaitu Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI, mulai dari 2019 hingga saat ini 2025. Isinya jelas banget bahwa Indonesia mau jadi pusat ekonomi syariah global lewat 4 pilar, yaitu penguatan industri halal, penguatan keuangan syariah, pengembangan UMKM berbasis syariah, serta yang terakhir penguatan sumber daya manusia dan riset ekonomi Islam. Dan siapa yang bakal jadi ujung tombaknya? Ya kita generasi muda. Generasi muda adalah aset bangsa. Kita yang akan meneruskan bangsa ini. Kalau kita aktif, kita produktif, dan kita kreatif, Indonesia bisa jadi contoh dunia bahwa negara yang maju secara ekonomi tapi tetap berpegang pada nilai-nilai agama Islam. Ingat ya teman-teman, tujuan ekonomi Islam itu bukan cuma kesejahteraan duniawi, tapi juga keberkahan di akhirat nanti. Makanya kalau kita kerja, inovasi, dan bangun usaha dengan niat lillahi ta'ala, itu semua bisa jadi ibadah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Keren kan? Jadi kerja di ekonomi syariah itu bukan cuma soal karir, tapi juga jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir sebagai penutup menuju ekonomi berkah. Teman-teman, dari penjelasan panjang tadi, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah itu bukan cuma sistem keuangan, dia adalah cara hidup yang ngajarin kita buat adil, jujur, dan bermanfaat buat sesama manusia. Perbankan syariah ngajarin kita bahwa uang bukan segalanya, tapi uang adalah amanah. Kalau uang dikelola dengan benar, maka uang bisa jadi alat untuk menyebarkan kebaikan. Misalnya kalau kita melakukan infak, sedekah, nah itu uang bisa menyebarkan kebaikan kan? Bayangin kalau setiap transaksi kita dari nabung, investasi, sampai belanja semuanya halal dan transparan. Bukan cuma dompet kita yang tenang, tapi insya Allah hati kita juga ikut tentram. Keluarga tersenyum, pelaku UMKM sukses, masjid dan anak muda berbisnis. Teman-teman, dengan dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang kompeten, inovasi teknologi, dan generasi muda yang semangat, Indonesia bisa jadi kiblat keuangan syariah dunia. Yuk, kita mulai dari diri sendiri, buka rekening syariah, dukung bisnis halal, sebarkan edukasi keuangan Islam. Langkah kecil kita hari ini bisa jadi perubahan besar untuk masa depan bangsa, seperti langkah besar para leluhur kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kita dapat menikmati hasilnya saat ini. Ingat ya teman-teman, ekonomi syariah itu bukan soal angka, tapi soal nilai dan keberkahan. Karena dengan sistem yang adil dan halal, kita bukan cuma ngejar profit, tapi juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbankan syariah menuju adil, halal, dan berkah untuk semua. Nah, itu tadi penjelasan yang lumayan panjang dari saya mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kurang dan lebihnya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada kelebihannya mohon dikembalikan karena kita mau beli permen.
teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Itulah tadi penjelasan yang lumayan panjang ya dari saya mengenai praktik perbankan syariah Indonesia. Kita sudah membahas tentang apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya. Sekian dari saya.